Memang jasad saya sakit, tapi arwah saya diajak kemana-mana, Pak. Nah, sebelah situ, Pak ya. Di situ ada kampung yang semuanya perempuan penghuninya. Perkampungan yang dihuni Seluruh wanita, Pak. Tapi memang nggak terlihat. Jadi perkampungan jin ya, yang isinya wanita cantik gitu ya? Wanita cantik semua. Iya, masa buat buka nanti. Loh kok pakai bambu seperti itu? Kan habis kebakar, Mas. Semuanya ludes. Semuanya habis? Iya. Diajak nikah beneran gitu. Oh gitu ya? Kayak gubuknya itu dihoyok-hoyok ini loh, Mas. Jadi pas tidur begini. Terus saya keluar, Mas. Kayak gempa gitu ya? Iya. Bahkan di luar pun tanahnya juga nggak gerak tuh. Terus saya masuk, tidur lagi. Dihoyok-hoyok lagi gini, Mas. Sampai 3 kali. Akhirnya saya nggak tidur sampai pagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini ya, saya akan besukan lagi untuk berpetualang mencari keberadaan sahabat lama yang tinggal di tengah hutan. Yang dimana kemarin kita sempat mencari ke lokasi awal, namun tidak kita ketemukan. Dan saya coba mencari informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut. Ternyata sahabat yang kita cari pindah ya di daerah sini. Tentunya pemirsa semuanya yang sudah mengikuti tangan kami sebelumnya pasti tahu Mas Jaka, seorang pemuda yang sangat pemberani, tinggal di sebuah perbukitan, di sebuah ladang yang dimana di sekitar ladang tersebut terdapat sebuah perkampungan gaib yang dihuni makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, mudah-mudahan petualangan sehari ini sukses ya. Ini kita juga ngepres ya, mencari keberadaannya. Katanya dia sekarang tinggal di atas bukit sana, juga sedang berkebun. Ini ada jalan percabangan. Kita geser ke kiri ya. Ini tampil sebelah kiri ya. Kalau kanan kayaknya jurang, jadi kita ambil jalur yang kiri. Ini naik ke sana. Sedikit saya ceritakan ya, kita sepil latar belakang Mas Jaka. Jadi pemuda ini sudah tidak memiliki orang tua, lebih memilih tinggal di ladang warisan dari orang tuanya, dan ditinggal pergi istri dan anaknya yang rumahnya malang. Bertahun-tahun Mas Jaka ini lebih memilih hidup menyendiri, tinggal di tengah hutan sambil bercocok tanam. Bisa dibilang depresi, juga frustasi karena sudah ditinggal kedua orang tuanya, juga ditinggal istri dan anaknya minggat. Sangat miris sekali. Saya juga mengorek keterangan dari masyarakat lokal sekitar tempat tinggal Mas Jaka yang dulu. Katanya ladang yang dia kelola dulu, yang kita review ya, itu dijual katanya. Entah kenapa, entah sebab apa, ladang itu dijual, lalu Mas Jakanya pindah di bagian selatan dari lokasi yang kita review kemarin. Tidak jauh sih dari lokasi yang kemarin, hanya berjarak sekitar setengah jam. Setengah jam itu terukur dari perjalanan kaki ya, orang ke hutan ya. Tentunya ya bisa dibayangkan lah, agak tersengal-sengal ya semuanya. Harap jangan maklum, karena juga di setengah hari kita berpuasa. Mudah-mudahan kuat ini puasanya. Aduh, ngos-ngosan. Seperti itu jalannya. Jadi ini jalan akses aktivitas, ada aktivitas ya orang ya ke hutan. Sangat apa ya namanya, licin. Limit atau sering dilihat orang itu apa namanya? Ini menunjukkan bahwa ada kehidupan di atas gunung sana. Ini memang sengaja dibuat ya jalan ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Mas Jaka ya. Ini saya kangen, satu, dua juga ingin menyampaikan, memberikan sedikit rezeki ya buat Mas Jaka agar bisa, ini kan mendekati Lebaran ya, bisa semuanya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk Mas Jakanya sebagai rasa simpati saya dengan Mas Jaka ya. Oh, ada monyet. Oh, ada monyet di sana.
Coba saya zoom. Tuh monyet ya. Tuh banyak monyet di sini. Lagi. Nah, ini mungkin sudah memasuki area perkebunan yang dikelola PT Garam Masaka. Ini ada pohon salak ya. Ada pohon salak. Ini bukti ada kehidupan di sini ya, pemirsa semuanya. Jadi akses jalan ini terawat gitu loh. Terawat, sangat mudah untuk ditempuh atau diakses. Fix ini saya yakin 100% ada Masaka di sana. Oke, mungkin agak kita skip ya tayangan ini karena masih jauh. Kita istirahat dulu di depan sana. Oke, next kita lanjut lagi perjalanan kita ya, menelusuri hutan di lereng Pegunungan Anjas Moro ini. Nah, di sini ada jembatan. Ini mungkin Mas Jaka yang membuat ya, atau membuatnya. Karena saya berpikiran positif aja, ini adalah ladang milik Mas Jaka ya, bisa semuanya. Nah, itu ada sumber. Nah, ini di suatu tempat atau pemukiman itu memang yang dibutuhkan air. Jadi mungkin Mas Jaka ini lebih mendekati sumber mata air ya. Nah, ya. Nih, seger sekali ini kayaknya. Nih, kayaknya pengen minum, tapi ya nggak boleh nih kayaknya minum. Wow, asli loh ini. Asli bersih nih. Sumber ini langsung dari sana hutannya. Nah, ini ladang mungkin ya, ini ya ladang Mas Jaka. Tuh, luas juga ini. Lebih luas ini daripada yang dihuni Mas Jaka yang tempat yang pertama itu. Mungkin di sekitaran sini ya, kediaman Mas Jaka ini, saya tidak melihat seorang pun ataupun bangunan apapun di sini. Apakah perjalanan kita hari ini zong, tidak bisa bertemu Mas Jaka karena ladang ini belum ada tanamannya apapun ya, ataukah mungkin baru saja pindah ya. Tapi katanya ada sekitar 3 atau 4 bulan gitu ya, 3 bulan kurang lebih Mas Jakanya pindah di area sini. Di bawah sana sudah kelihatan tuh pemirsa semuanya, area pedesaan atau perkampungan di bawah sana. Ini benar-benar berada di atas ketinggian atau di puncak ya. Nah, ini ada jalan turun. Aduh. Nah, ini ada seperti bekas rumah ini. Nah, di PR ini ya pemirsa semuanya. Tugas kita masih mencari keberadaan Mas Jaka ini. Oke, next kita telusuri lagi area sekitar hutan ini di lereng Gunung Anjas Moro ini, dimana kita hari ini harus sukses bertemu Mas Jaka ya. Saat ini saya berada di atas ketinggian seperti itu. Tuh, kelihatan rumah-rumah di sana, di bawah sana. Di sini saya lihat ada asap dan ada gubuk. Alhamdulillah, mungkin ini yang kita cari ya, Mas Jaka. Jadi kita akan naik ke sana. Jadi ini gubuk ini berada lebih tinggi di atas dari gubuk yang tadi awal kita temukan. Feeling saya benar, ini adalah Mas Jaka. Ini benar-benar pemuda yang sangat pemberani. Alhamdulillah, ternyata kita sudah menemukan apa yang kita cari. Duh, mohon maaf ini ngos-ngosan pemirsa semuanya. Ini tapi Mas Jaka ini, tapi sedang tidur. Jadi lebih baik saya tunggu Mas Jaka ini bangun dulu. Ambil kita istirahat di sini. Mungkin lagi puasa. Nggak etis kalau saya membangunkan orang yang istirahat dalam keadaan berpuasa. Oke, saya istirahat dulu sambil nunggu Mas Jakanya bangun.
Alhamdulillah, jadi sekian waktu kita menunggu Mas Jaka akhirnya terbangun juga. Mas Jaka, apa Ya. kabarnya? Sehat. Iya, Mas Jaka tadi kita sempat nyerah loh, nyari tempat sampean yang di tempat yang dulu. Ternyata Mas Jaka sudah pindah. Iya, sudah pindah. Sudah berapa lama Mas Jaka? Baru 3 bulanan. Sekitar 3 bulan ya. Iya. Terus yang di bawah sana tadi saya juga sempat menemukan gubuk. Oh, yang itu ya? Iya, yang di Itu bawah sana. saya tinggal buat jalan, Mas ya. Malah kebakar loh, Mas. Saya lupa pas masak, Mas. Oh, jadi itu bekas gubuk sampean. Iya. Kebakar habis, Mas. Kapan itu, Mas? Baru 1 mingguan. Baru 1 minggu, akhirnya sampean pindah di tempat ini. Iya, benar di sini. Tidur juga di sini. Di sini. Terus nggak dingin, Mas? Nggak ada apa tutupnya. Ya, sementara ini kan masih proses ya. Ini nanti rencana sampean kasih penutup ya? Iya, kasih penutup. Ini saya sangat senang Mas Jaka bisa bertemu sampean. Iya. Ya. Gubuk ini yang sampean huni ini kelihatannya sudah lama ini, Mas. Kayak mau roboh ini. Apa layak ini nanti di sampean buat hunian ini? Iya, ini kan baru beli, nerusin punya orang, Mas. Lahannya. Iya, Oh, Mas Jaka agak kesini nggak apa-apa deh. Kena apa itu? Ini tadi puasa ya? puasa, Mas. Oh, itu lagi masak. Iya, masak buat buka nanti. Loh kok pakai bambu seperti itu? Kan habis kebakar, Mas. Oh, Semuanya ludes. semuanya habis. Iya. Ini sementara pakai bambu jadinya. Oh, jadi itu masak nasi Mm-mm. untuk buka puasa. Belum sempat turun ke bawah soalnya. Oh, belum sempat belanja gitu. Iya. Apa bisa mateng gitu masak pakai bambu itu? Ya bisa lah, Mas. Tapi agak lama lah. Nah, ini sebuah pengalaman yang kita tentunya juga perlu belajar ini. Jadi masak itu tidak harus menggunakan panci, ya. Dengan bambu pun bisa masak. Iya. Jadi itu air dimasukkan bambu gitu. Iya. Terus dikasih beras. Anginnya agak nggak enak ya, Mas Jaka ya. Iya. Sama agak kurang nyaman. Apa geser sebelah kanan ya biar sebelah Coba sini. iya. Iya. Ya nggak apa-apa ya, digeser ya. Iya, iya. Kayaknya nggak nyaman kalau kita ngobrol Iya, sambil kier-kier gitu kan, Mas Jaka ya. Iya. Jadi mohon maaf loh Mas Jaka tadi sudah mengganggu apa istirahat sampean Mas Jaka. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ini puasa tidur siang, makanya ketika baru sampai tadi saya nggak berani membangunkan ya, karena ya tidurnya orang puasa itu katanya ibadah kan gitu ya. Makanya saya biarin sampai bangun sampai hampir 1 jam gitu. Tapi alhamdulillah ternyata benar Mas Jaka, bukan orang lain gitu loh. Aman Mas? Aman? Aman. Oke. Mas Jaka di belakang sampean itu ada susu terus sabun itu ya? Iya. Ini salah beli. Salah beli. Kan tadinya kan beli sabun mandi. Oh. Ternyata dikasih ini pecodot-pecodot gitu. Sedot. Nggak tahu gimana. Oh, itu sabun mandi. Iya, tapi ini kelihatannya bukan nih. Oh, Agak lunyu gitu. itu sabun muka Mas. Oh, sabun muka. Ya untuk cuci muka, tapi nggak apa-apa dibuat mandi juga. Jadi pecodot-pecodot gitu ya. Iya. Tapi dipakai juga ya. Jadi pakai. Yang mandinya Mas Jaka di sana yang gerojokan tadi ya. Ya, Saya di lewat. sana ada sumber itu. Jadi di sini tuh kayak kalau air penuh ya Mas. Terpenuhi. Kalau yang di tempat dulu tuh kalau mandi kan agak jauh kayaknya di Iya, agak turun jauh. ke sungai ya. Harus ke bawah dulu. Harus ke bawah dulu. Nah, terus gubuknya ini Mas kayak mau roboh ini. Tadi kita sambung obrolan kita. Iya. Ini rencananya gimana ini? Diperbaiki gitu rencananya. Nah, ini kan saya sudah ngencengi orang desa kan, orang kampung. Saya sudah kasih uang. Ternyata belum kesini-kesini. Minta betulin ini loh. Oh, sudah dikasih kan? Sudah, tapi kok belum kesini-kesini ya? Ya mungkin lupa atau gimana gitu ya Mas ya. Mungkin. Tapi rencana sampean tutup ya ini ya. Iya, biar gak kedinginan. Jadi sementara emang tidurnya di situ tadi. Iya, ini mentah-mentahkan ini. Kita metakan ya di situ ya. Kalau hujan berarti ketampias ya. Iya. Duh, miris banget Mas Jaka. Jadi yang awalnya sampean waktu pindah ke sini beli ladang ini itu menempati gubuk yang ada di bawah sana tadi. Iya. Dan karena memasak sampai tinggal keluar terbakar. Ya, kebakar. Ya, tinggal ini aja. Ini kebetulan kan sebagian saya pakai. Iya. Dan juga ada yang di luar. Pas dijemur. Jadi yang selamat ya ini. Yang nggak Ya, ikut kebakar ya. Enggak. Semuanya habis. Habis. Ya tinggal ini doang. Untungnya loh Mas ya. Nggih. Uangnya yang habis jualan ladang di sana ya. Saya taruh di saku sini Mas. Jadi nggak ikut terbakar Mas.
kalau gitu ya terbakar semua malah Mas kalau ditaruh di rumah. Jadi masih selamat ya? Iya, untung aja loh. Uang Saya taruh ya. lagi. Nah, terus ladang yang di sana itu sama jual gitu Mas? Iya, saya jual Mas. Laku berapa Mas? Aku 15. 15 juta. Iya. Terus dibelikan ladangnya di sini? Iya, di sini 10. 10 juta. Iya. Terus sisanya Sisa 5. selamat ya dari kebakaran gitu ya. Ya masih rezeki Mas Aka. Kalau misalnya tuh di Iya. dalam rumah mungkin ikut kebakar ya. Iya, habis sudah semua ya. Masih rezeki sampean Mas. Padahal Mas Jaka ya, di tempat sampean yang dulu saya lihat tuh tanahnya subur, ya kan. Nanam apa itu kan kelihatan subur banget lah. Iya. Kalau di sini kan mungkin ini karena belum sampean garap ya, ini masih rumput ya. Belum kan masih baru. Oh, baru bikin akses jalan Iya. juga gitu ya. Itu kenapa Mas Jaka kok lebih milih pindah dari tempat yang dulu tuh, pindah ke sini? Ada apa? Di sana tuh lama-lama saya nggak betah Mas. Kenapa? Soalnya banyak sekali wanita-wanita yang ingin mengajak nikah saya. Di hutan Mas ada wanita? Ya seperti dulu loh Mas. Kita kan pernah ketemu, pernah cerita. Yang wanita ya itu. Wanita itu. Oh, wanita dari perkampungan gaib yang ada Iya. di Iya. hutan sana itu. Yang sampean sempat cerita katanya sering diajak menikah atau kawin. Nah itu saya diperebutkan di sana Mas. Karena kan laki-lakinya hanya saya saja. Jadi lama-lama kelamaan saya mikir-mikir ya, seperti orang gila saya mengetukkan bisikan terus ya, diajak nikah, dikasih janjian ini, dikasih gini. Lama-lama saya nggak betah dan akhirnya pindah ke sini ini. Jadi merasa risih dengan bisikan-bisikan gaib, merasa diajak menikah manusia yang bukan dari alam manusia gitu ya, manusia gaib gitu ya. Iya. Risih gitu zaman. Risih. Terus akhirnya memutuskan untuk pindah. Iya. Akhirnya di sana dijual ladangnya. Dijual. Mas Jaka kenapa nggak milih ladang yang kiranya lebih dekat di permukiman biar akses untuk panen juga mudah, terus untuk pergi ke misalnya belanja lah untuk kebutuhan sehari-hari gitu lebih mudah gitu. Iya. Kenapa Mas? Kan di bawah kan tahu sendiri kan mahal-mahal. Ini nggak nutut ini uangnya Mas. Nah kebetulan ini kan yang paling murah tuh di sini. Dikasih harga 10 ini. Murah sekali bagi saya. Termasuk murah ya? Iya. Tanamannya apa saja Mas di sini Mas? Ada kopi, ada durian. Banyak nih kebetulan udah besar-besar semua. Jadi saya tinggal terusin aja tanamannya. Yang menjadikan ladang ini mahal karena ada tanaman kopinya juga duriannya tadi gitu ya? Mungkin. Luas berapa meter, berapa hektar ini Mas ladang? Kurang lebih ya hampir 1 hektar lah. Hampir 1 hektar Iya. ya? Tapi ya di tengah hutan seperti ini Mas, ini ikut berhutani ya Mas ya? Berhutani ya? Iya ikut berhutani. Tapi memang tanah ladang berhutani itu sewa kelola gitu ya, tumpang sari, jadi bisa diperjualbelikan untuk sewa kelolanya, tapi untuk hak milik nggak ada sertifikatnya karena ada berhutani gitu ya. Iya. Sama kan yang di sana juga gitu ya Mas? Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Jaka. Mas Jaka dulu kan pernah cerita ya kan, istrinya kan pergi ya meninggalkan Mas Jaka ya kan. Iya. Sangat sedih sih kalau kita ulas lagi cerita Mas Jaka ini yang dulu. Jadi kedua orang tua Mas Jaka ini sudah meninggal. Mas Jaka hidup sebatang kara kan gitu ya Mas Jaka ya. Meneruskan ladang yang diwarisi orang tua itu, yang sekarang dijual itu. Iya. Terus istrinya katut lanangan gitu ya. Kamu bener katut orang lain, apa kecantol ya. Iya. Kecantol pria lain. Terus punya anak ya kan 1. Mas Jaka selama ini pernah nggak menjenguk anaknya ke mana tuh Malang ya Mas Jaka? Malang. Istrinya Malang ya? Iya. Pernah ke sana? Ya waktu saya habis jual ladang itu kan sisa 5 juta. Karetnya kan mau ke sana menjenguk. Saya kasihkan anak itu uang 5 juta. Nah ternyata Mas udah pindah Mas. Ikut suaminya ke Kalimantan. Jadi saya tuas jauh-jauh ke sana malah nggak ada orang. Jadi Mas Jaka sempat punya inisiatif untuk memberikan sisa dari pembelian ladang ini yang 5 juta itu mau dikasihkan anak gitu. Iya, sudah nyampe sana saya. Oh, sudah sampai? Iya. Tapi sudah pindah? Sudah pindah, nggak ada orang. Ikut suaminya yang baru. Mas Jaka nggak punya kepikiran untuk menikah lagi gitu Mas, kira-kira Mas? Masih belum kayaknya Mas. Masih apa ya?
ngurusin ini loh, ladang dulu lah biar kaya gitu. Padahal masih muda loh Mas, seandainya ya mohon maaf ya kalau misalnya untuk mendapat istri lagi itu kan masih sangat mungkin dan sangat bisa gitu loh. Mas Jaka ini kok nggak punya kerentek untuk menikah lagi gitu loh, kenapa? Tapi sebenarnya saya masih mengharap dia Mas. Siapa? Dia Mas, istri saya yang dulu. Sebenarnya. Oh, jadi masih punya rasa ingin Ya masih belum bisa apa ya, belum bisa terlupakan. belum bisa melupakan. Iya. Karena cinta pertama juga ya. Cinta pertama. Tapi kalau sudah diambil orang nikah sama orang lain ya mau nggak mau harus bisa melupakan Mas. Toh di dunia ini nggak cuma satu toh wanita, ya kan? Tapi siapa juga yang mau Mas? Atau Mas Jaka ikut saya pulang, nanti saya carikan istri, gimana? Tapi kayaknya Mas Jaka ini lebih mudah beradaptasi di hutan daripada hidup di perkotaan gitu ya Mas? Iya betul. Lebih enjoy dengan keadaan seperti ini. Saya sendiri pasti tidak akan mampu tidur beralaskan kayu seperti itu, ya kan? Terus dinginnya malam ini, sekarang aja udah sangat dingin, tapi Mas Jaka ini sangat kuat fisiknya. Tapi ini api unggun ini tiap hari nyala ya Mas ya? Iya, kan buat penangkal dingin. Oh ini buat penangkal dingin, plus buat masak ya Mas Jaka? Buat masak juga. Itu udah matang itu Mas nasinya? Belum ya? Ya, bentar lagi. Jadi pas buka puasa matang gitu ya? Matang. Terus lauknya apa itu? Ya ini, daun-daun ini. Oh itu sekalian direbus itu? Iya. Jadi di dalam itu udah ada beras sama daun-daunan. Iya. Sama sakti loh Mas makan seperti ini terus. Kalau orang dulu kan poso mute gitu. Oh, makan aja Mas, nggak apa-apa. Itu berasnya beli di mana itu Mas? Berasnya itu titip orang yang mau bantuin betulin ini. Kemarin kan kesini, sekalian bawa beras. Nah ini terakhir ini Mas. Hari terakhir ini. Kalau besok masaknya apa? Kalau besok orangnya nggak datang ya mungkin saya nyusul ke bawah. Tahu rumahnya? Tahu rumahnya. Orangnya kan itu perantara ini. Oh. Perantara beli ladang ini. Oh jadi awal teman bisa tahu kalau ini dijual itu dari orang itu. Iya. Berarti tahu rumahnya dong. Tahu rumahnya. Iya kalau ini buat sahur nanti ini mungkin ya nggak habis ya. Ya buat sahur. sisa dikit mungkin di paruh. Tapi kalau mau ikut buka nanti bareng-bareng di sini nggak apa-apa. Aduh saya nggak Mas. Kenapa? Buat sampean aja lah nanti kita soalnya kita buka puasa itu harus nyampe rumah. Wajib itu pas buka puasa di rumah gitu loh. Begitu ya. Jadi beras ini terakhir ya tahu gitu tadi tak bawain Mas. Saya cuman bawain ini tadi air mineral sama kue-kue sama buat sampean. Dan tahu gitu tadi tak bawain pakaian Mas. Banyak pakaian-pakaian yang masih layak pakai gitu. Tapi ya juga berat sih kita, badan aja ngos-ngosan tadi. Tinggi sekali ini. Nah ini nanti kedepannya saya kesini lagi insya Allah Mas, Mas Jaka ya kalau diperkenankan ya. Nggak apa-apa. Saya kesini saya bawain pakaian walaupun tidak baru tapi masih layak. Saya nggak muat, saya semakin gemuk ini Mas. Nggak muat badan saya. Nanti yang mungkin masih layak pakai saya bawakan untuk Mas Jaka ya. Iya makasih. Apa kan bekas ya? Iya nggak apa-apa makasih. Bekas tapi masih layak loh Mas. Iya. Saya nggak bisa ngebayangin Mas Jaka ini kan benar-benar kenapa ya? Saya nggak habis pikir Mas Jaka ini padahal kalau misalnya beli agak ke bawah sedikit itu kan sering bertemu manusia. Ini di tengah hutan loh Mas. Sampai beli ladang juga di tengah hutan lagi yang dulu di tengah hutan. Ya kan mungkin karena tadi sampean ceritakan harganya lebih murah gitu loh. Di tempat yang dulu itu kan sampean cerita ngeri ya, angker ya. Ngeri. Dekat dengan perkampungan gaib atau perkampungan setan. Perkampungan setan juga. Perkampungan setan. Kalau di sini Mas Jaka juga pernah diganggu makhluk-makhluk seperti itu Mas? Kalau di sana, di sini ya namanya juga hutan. Sama Mas, sama angkernya. Tadi kan Mas lewat sana, lewat sumber ya? Iya. Nah di situ tuh kalau malam itu banyak loh wanita mandi. Jadi sumber itu ada wanita mandi? lewat itu kan berarti? Melewati sumber yang ada drumnya itu ya? Ya itu. Banyak wanita mandi di situ Mas. Dan sering ya juga sama di sana juga dikodain gitu sama hantu-hantu wanita gitu. Nah saya heran dimanapun sampean berada kok selalu yang goda itu hantu wanita gitu loh, maksudnya demit-demit wanita gitu loh. Iya ya. Heran saya. Iya ya. Nggak demit laki-laki genderuwo atau apa gitu. Tapi yang menghantui saya memang kebanyakan wanita Mas. Saya juga nggak tahu. Apakah mungkin saya duda itu ya? Iya. Masa demit tahu
Gitu ya. Jadi mungkin demit-demit itu punya naluri kedemitan gitu ya. Jadi tahu kalau ini orang duda, ini sudah punya istri, kan gitu. Jadi yang lebih menggodai siapa Mas Jaka ini, demit wanita gitu Ya ya. kebanyakan wanita sih yang mengetahui itu. Tapi belum sempat ya digoda di sini ya. Hanya suara-suara gitu ya. Suara-suara hanya kelihatan banyak orang mandi, tapi wanita. Tapi mereka belum sempat ngajak kawin seperti yang di sana itu. Hanya itu sama di sana bisikan. Bisikan. Bisikan kadang lewat mimpi gitu. Kalau malah lewat mimpi itu malah nyata itu. Seperti kayak hidup beneran, diajak nikah beneran gitu. Oh gitu ya. Memang hutan ini kan masih di lereng Pegunungan Anjas-Moro juga, sama sih sama. Ya. Hanya apa ya jaraknya ya nggak jauh amat kan dari yang dulu kan. Kalau jalan kan cuma setengah jam, mungkin demit-demit itu sama Mas. Loh. Mungkin ya. Ya mungkin ya. Sama dengannya di sana. Masa karena saya pindah terus ikut ya mungkin. Bisa jadi mereka-mereka yang sudah kadung gandrung gitu ya atau jatuh cinta sama sampean itu ngintil sama pindah ke sini ngintil gitu loh. Iya ya kok bisa. Mas Jaka sholat ya di sini ya. Sholat man. Sholat. Heran ya demit-demit itu nggak takut gitu loh sama orang sholat itu. Nah, kalau pas tidur kan gimana? Oh iya ya. Waktu lengah gitu ya. Waktu tidur itu kadang ya nggak bisa tidur ya. Ya sering-sering berdoa lah sebelum tidur gitu Mas Jaka ya. Biar tidak sampai seperti dulu gitu loh. Saman yang waktu itu saya lihat wajahnya itu sudah kelihatan nggak sebelah ini. Agak linglung, ini lebih ceria lagi, wajahnya lebih strong gitu, lebih fresh gitu loh. Apa mungkin karena megang uang tadi? Iya, mungkin satu uangnya nggak ikut dibakar, dua ini bulan puasa, kan gitu ya. Jadi orang wajahnya lebih nampak gitu, Mas Jaka. Terus ada kejadian janggal lagi nggak selama tinggal di tempat ini, Mas Jaka? Ada Mas. Apa ini Mas? Nah, di gubuk saya yang terbakar itu kan ya, merinding Mas. Korak. Iya. Nah, jadi sebelum terbakar itu saya kan tidur di situ kan ya. Jadi pas malamnya itu kayak gubuknya itu dihoyok-hoyok gini loh Mas. Hoyok-hoyok. Jadi pas tidur itu gini. Terus saya keluar Mas. Kayak gempa gitu ya? Iya. Ada angin, nggak ada hujan. Bahkan di luar pun tanahnya juga nggak gerak tuh. Aduh, ada apa ini Rek? Terus saya masuk, tidur lagi. Dihoyok-hoyok lagi gini Mas. Sampai 3 kali. Akhirnya saya nggak tidur sampai pagi itu. Dan besoknya kan kebetulan kan weton saya. Jadi saya puasa weton itu Mas. Dan terus malamnya saya memeti ladang saya ini sambil berdoa minta keselamatan gitu. Dan setelah itu sudah nggak ada apa-apa. Nggak ada kejadian ya. Dan besoknya jarak 2 hari kebakar itu. Mungkin ya ada penghuninya, mungkin ya disuruh pindah mungkin ya. Ya mungkin itu adalah merupakan petunjuk Mas. Iya. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa bahwa rumah itu memang tidak layak untuk sampean huni dan harus pindah dari situ. Iya ya. Petunjuk dari Tuhan itu kan macam-macam caranya. Iya. Jadi tidak semua musibah itu suatu teguran atau suatu cobaan. Juga bisa jadi musibah itu adalah suatu petunjuk dari Tuhan yang dimana sampean itu harus gimana, harus kemana. Ternyata ya pilihan sampean pindah ke sini nantinya ke depannya gitu ya. Itu gara-gara belum permisi itu mungkin ya. Ya mungkin sampean kan dimanapun tempat itu seorang pendatang baru itu kan harus izin. Kalau ke kampung ya harus ke RT RW kan gitu. Jadi sampean tiba-tiba ujuk-ujuk pindah nggak izin ya. Ya mungkin RT demitnya itu ke sini. Mas kan urung delek KTP kan gitu. Iya mungkin begitu ya. Itu. Semakin kesini ya ngalor ngidul pembicaraan kita. Iya. Kayaknya semakin seru ini. Sebentar lagi maghrib Mas. Mungkin sampean juga mau siap-siap untuk berbuka puasa. Saya juga siap-siap mau pulang Mas. Jadi saya maghrib harus nyampe rumah gitu ceritanya, harus jadi buka bersama. Buka di sini. Oh sampean sekecak nih. Jadi mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu. Tadi jenazah istirahat. Nanti kita usahakan lain waktu kita kesini bawa pakaian untuk Mas Jaka juga. Ya nanti adalah. Nggak usah saya ucapkan di sini untuk Mas Jaka. Tapi yang jelas Mas Jaka ini misalnya saya ajak pulang nggak mau ya? Nggak. Karena ini ada pilihan sampean. Mas Jaka mudah-mudahan sampean dimanapun berada ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
baik itu siang maupun malam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tetap ya kan, puasa lancar kan gitu. Saya juga minta doanya mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan saya selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya soalnya belusukan ke hutan-hutan Mas, termasuk nyari sampan juga ke hutan ini. Kalau tidak ada nyali mungkin mikir ini di tengah hutan jalannya cuman nggak ada papan nama, petunjuk arah, main feeling, ancer-ancer, akhirnya karena kita berjodoh kita bisa jumpa kembali. Gitu ya Mas Zaka ya? Iya betul. Mas, kalau misalnya saya carikan istri mau nggak? Zaka ini lebih senang pacaran dengan demit deh, ya kan? Senang di hutan, terus kemanapun digoda demit, apalagi demit perempuan kan gitu ya. Ya wis lah, itu urusannya Mas Zaka. Yang penting Mas Zaka sehat selalu ya Mas Zaka ya. Dari saya, apabila ada kesalahan baik untuk ucapan maupun tingkah laku yang saya lakukan di sini, harap dijadikan maklum dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tunggu Mas Zaka ya. Dan untuk pemirsa semuanya, untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu petualangan saya di lereng Pegunungan Anjas Moro ini, yang saya tidak bisa menyebutkan desanya karena ini bukan desa. Tapi untuk akses ini harus sama saya. nggak bisa dengan siapapun, nggak ada ancar-ancarnya soalnya di sini. Mohon maaf juga pemirsa bila ada kesalahan baik itu tayangan yang ada di video kali ini maupun ucapan yang saya sampaikan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya ada luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.